Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat mancing. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang berlimpah. Sobat mancing, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Mancing Wa ya. Channelnya para mancing Wa, salam jagat ya. Sobat mancing, setelah kemarin kita pulang dari Cirata dengan diterpa badai yang cukup besar, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan ya, keselamatan. Dan hari ini kita kembali ke lapak bunker ya, kembali lagi ke laptop ya sobat mancing, kembali lagi ke saguling. Saya akan kembali setelah 3 bulan 4 bulan ya kalau nggak salah, nggak ke lapaknya bunker ini. Oke sobat mancing, kelihatannya ini ya, mohon maaf ada gelap ya sobat mancing. Kelihatannya ini lapak banyak perubahan ya sobat mancing. Yang tadinya lapak ini berada di bawah saung ya. Nah sekarang ini dialihkan ke kanan sobat mancing. Harus jalan jauh nih. Dan ini kosong ya. Semua pemancing beralih ke kiri semua ya sobat mancing. Dan ini ke kanan, kayaknya ini jadi korban nih. Kayaknya gitu kan. Kayaknya lapak ini baru dipindah ya. Baru dipindah ya sobat mancing. Kayaknya nih. Tapi genaheun apa? Katinggalin apa? Pasti ikannya tidak ada. Nah hari ini kebetulan aja lah kita tes aja, tes mental, tes keahlian, tes kita tes ritual aja ya sobat mancing. Ritual trik mancing di saguling dengan menempati lapak yang baru dipindah ya sobat mancing. Yang baru dipindah nih, asalnya dari di sini nih sobat mancing nih, sila rakit ini. Yang kedua pada bolong nggak dipakai, yang dipakai ini sebelah kanannya yang dipakai ya sobat mancing. Ini kayaknya baru dipindah nih. Kita ritual aja bagaimana supaya kita bisa dapat ya minimal 1, 2 atau 3 lah dengan rakit yang baru dipindah ini nih. Kosong ya sobat mancing, nggak ada yang pancing nih. Oke sobat mancing, saksikan sampai akhir nih ya. Mudah-mudahan berhasil ya dengan lapak kosong yang baru dipindah ini ya sobat mancing. Saksikan ritualnya seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, cekidot. Oke, sobat mancing ya, ini mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Karena ini ritual saya ketika mancing di saguling. Ya. Kalau di Cirata, Jatiluhur ini tidak berlaku ya. Ini khusus di saguling. Ya pertama-tama sobat mancing silakan disimak ya. Saya bersihkan dulu benyer atau menir ya.
3 sampai 5 kali basuhan sampai bersih ya sobat mancing, sampai air yang putihnya hilang. Ini saya lakukan setiap mancing di saguling ya sobat mancing, dimanapun, mau di rancaririp, mau seketando, dan yang lainnya ya. Videonya bisa disimak yang sudah tayang ya sobat mancing, silakan dipilih saja mancing di saguling seperti apa. Nah, ini ritual saya kalau mancing di saguling ya. Jadi benyer dibasuh 3 sampai 5 kali sampai bersih. Nah, jika terasa sudah bersih ya sobat mancing, saya pakai esen. Ya silakanlah, bebas esennya esen apa aja. Yang terpenting multifungsi ya. Esen buat bandul sama esen lumut ya. Di saguling saya tidak pernah pakai bandul ya, dimanapun mancingnya. Kalau di saguling saya tidak pernah pakai bandul, cukup pakai benyer saja, dicuci bersih, kemudian pakai esen ya. Esen setarnya buat benyer saya pakai 15 tetes sampai 18 tetes. Bisa disimak ya sobat mancing. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bukan menggurui. Mohon maaf sekali ya sobat mancing, bukannya menggurui, tapi ini pengalaman saya, ritual saya ketika mancing di saguling dimanapun saya mancingnya ya. Oke sobat mancing, bisa perhatikan seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup, diamkan dulu ya sobat pancing, diamkan sambil kita mengolah lumut ya. Diamkan aja dulu, jangan langsung ditabur. Nanti kita ambil baskom buat lumut ya. Lumut juga sama. Kalau saya di saguling, lumut dibasuh juga ya, walaupun sudah terasa bersih. Saya basuh lagi 3 sampai 5 kali basuhan ya untuk lumut sendiri. Kenapa? Supaya tidak ada aroma bau lumut atau bau lumpur gitu kan, bau yang lainnya. Karena kita akan pakai esen ya sobat mancing. Lumut kita juga pakai esen. Nah, kita bersihkan lumut tersebut sampai bersih. Kalau misalkan sudah terasa bersih, 3 sampai 5 kali basuhan ya kalau saya. Nanti dipakai esen setarnya dari mulai 7 tetes ya sobat mancing kalau di saguling. Beda lagi kalau misalkan di Cirata itu bisa lebih rendah lah. Bisa 3, bisa 4 gitu kan. Kalau di saguling minimal 7 sampai 9 ya. Itu minimal. Maksimal bisa sampai 20 tetes. Pengalaman saya sesuai kita lihat sangutannya seperti apa. Itu. Kalau misalkan masih sangutannya belum terlalu dimakan, ya kita tambah lagi 9, 11, 13 sampai 15 tetes ya, sampai 20 tetes kalau saya ya sobat mancing. Silakan kalau mau coba disimak saja ya sampai akhir, jangan sampai di skip ya, supaya tahu prakteknya seperti apa. Nah, seperti video ini ya sobat mancing yang saya bahas tadi. Nah, asalnya rakit ini letaknya di sini, di depan ya, depan sana nih. Saya dapat 9 ekor dengan ritual seperti ini. Nah, ini juga sobat mancing di Ustadz Aji ya. Di Seketando saya dapat 15 ekor ya dengan ritual seperti ini. Kemudian ini juga sobat mancing dalam keadaan hujan lebat, pakai ritual seperti ini saya dapat 3 ekor. Alhamdulillah ya sobat mancing.
Oke, next time ya sobat mancing, lumut sudah dibersihkan. Kita start dari 7 dulu ya. 7 dulu, nanti kita langsung praktekkan pasang joran. Saya pasang 3 cotton bud, 4 lumut ya sobat mancing ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat gitu. Dan jangan lupa sobat mancing, kalau ada buat taburannya pakai ketan ya, beras ketan ya sobat mancing. Ini khusus taburan ya, keprisan aja. Silakan dipraktekkan saja sobat mancing. Nah, ngebandul sama menir yang sudah pakai esen itu udah beres. Kita tunggu sangutan, ada sangutannya seperti apa ya. Oke sobat mancing ya. Alhamdulillah sobat mancing, rakit yang baru dipindah, tidak ada yang mancing, hanya saya berdua ya sobat mancing. Saya dapat 1 ekor gitu kan. Nah inilah mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, bisa ditiru ataupun tidak ya, kembali lagi ke sobat mancing pribadi masing-masing ya. Sekali lagi bukannya menggurui, tetapi inilah pengalaman saya kalau mancing di saguling sobat mancing. Satu lagi sobat mancing, jangan lupa ya, perangkat joran harus sensitif, harus benar-benar ringan, karena sangutan saguling, ikan saguling itu jauh berbeda ya. Ngetrik sedikit kita sikat saja, itu sudah ada ya pengalaman saya. Jadi jangan sampai sensitif kita macet di pion ya. Pengalaman saya, kalau mau dapat ikan ya minimal 1 atau 2 lah gitu kan, kita dapat dengan memperhatikan perangkat joran kita. Memang benar-benar harus betul-betul sensitif gitu kan, konsentrasi ke ujung joran. Kalau saya mancing dimanapun ya, saya selalu konsentrasi di ujung joran. Sedikit saja bergerak, itu tandanya ikan sudah makan. Telat sedikit kita ngangkat, ikan sudah kabur ya, karena langsung dibuang lagi si umpan-umpan yang kita berikan ini. Oke sobat mancing, setelah saya mancing di sini jadi pelajaran juga ya, kedepannya ya memang kita harus berusaha. Kalau misalkan tidak mau terlalu diboncos. Kanan kiri saya, di kiri saya ada dua mancing, dua mancing yang nyusul, dan kiri saya ada 1 ya. Tapi yang dapat cuma saya saja ya sobat mancing. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, karena ya catatan buat para subscriber saya ataupun penonton saya mancing tidak hanya memperlihatkan momen strike saja. Saya selalu menginformasikan dari mulai rute, informasi lapak yang gacor, kemudian juga informasi trik, cara mancing di saguling ya. Bisa disimak video-video saya sebelumnya gitu, ada tutorial, ada perakitan esen juga gitu kan, ada trik-trik yang lain supaya kita minimal berhasil. Oke sobat mancing, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan banyak kekurangan ya dari channel Mancing Wah ini. Sampai jumpa di petualangan mancing selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.